Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, Bu. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Yes. Semangat. Oke, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Belum masuk nggak hari ini? Ya, Ada yang nggak masuk? Ada. Absen dulu ya. Oke, saya absen dulu. Oh, sebelum absen terlebih dahulu, boleh ketua kelas dipimpin Pak Yosmat, tolong dipimpin ya. Pimpin doa, Yosmat. Baik Bu Guru. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Baik, terima kasih. Yosmat sudah dibantu memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut, saya absen terlebih dahulu ya. Suci hadir. Hadir Ibu. Yuarstika hadir. Hadir. Nyoman Awati hadir. Hadir, Bu. Nurul Hikmah hadir. Yosmat hadir. Hadir Bu Guru. Yosmat yang mimpin doa, Fitri Bu. Eliza hadir. Hadir, Ibu. Siti Hamidah hadir. Hadir, Ibu. Siti Aisyah hadir. Siti Aisyah hadir nggak? Hadir, Oh, belum Bu. hadir ya? Hadir. Lagi di toilet Ibu. Oh, ya, Sri Hendrawati hadir. Hadir ini Bu. Hadir, Bu. Hadir, baik. Oh, baru gabung ya Sri Hendrawati. Ya, baru bergabung. Jaringannya tidak bagus. Ya, ini baru dimulai kok. Hari ini saya akan mengajar tentang materi peran pelaku ekonomi. Pelajaran yang kita bahas minggu kemarin apa? Konsep ilmu ekonomi Bu. Ada kelangkaan. Oke. Ya? Benar ya? Kalau Bu Sri Hendrawati apa yang dibahas minggu kemarin? Permasalahan ekonomi. Ya, yang dipahami Ibu. ya. Konsep ilmu ekonomi, Ibu. Oke, sudah pada tahu semua ya tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Saya izin share dulu ya. Nah, sudah kelihatan belum? Belum, Ibu. Belum Ibu, sedang loading. Jadi Nah, sudah Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Oke, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami jenis dan alur kegiatan ekonomi serta menyajikan circular flow diagram dalam hasil pengamatan dengan model pembelajaran problem based learning berbasis permainan ular tangga. Siapa yang nggak tahu ular tangga? Tahu semua Tahu ya? semua Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, pemahaman bermakna peserta didik mampu memahami peran pelaku konsumen, peran pelaku produsen, peran pelaku rumah tangga, pemerintah, dan dapat memahami impor dan ekspor. Oke, nah ini kegiatan apa yang dilakukan oleh gambar di atas? Yang ini kegiatan apa? Kegiatan konsumsi sama memproduksi, Bu. Yang ini dulu, yang konsumsi ya. Kalau yang ini makan. orang Bu. Iya, benar sekali. Luar biasa ya anak-anak Ibu pinter-pinter. Nah, kalau yang ini kegiatan apa? Lagi menjahit Ibu. Lagi menjahit. Bagus. Lagi
Yang lain. Oke ya. Baju. Oke, lagi jahit baju, lagi menjahit. Ya, betul, ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Oke, apa yang membedakan gambar di atas dengan yang di samping? Kalau yang di samping mengkonsumsi, kalau yang di sampingnya membuat. Oke, luar biasa sekali Bu Sri Hendrawati. Bu Suci, kalau Bu Suci ini gimana? Kalau ya sama saya seperti seperti Hendrawati sama saya Ibu. Itu yang kalau di sampingnya itu yang satu sedang menikmati hasil dari produksi si produsen, kalau si yang ini yang sebelahnya sedang membuat produksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen Ibu. Wah, hebat Suci, tanggapannya menarik. Tepuk tangan Iya, dulu. Ibu. Lanjut ya ke slide berikutnya. Salah, yang ini. Nah, ini adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen yaitu kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah mengeluarkan sejumlah uang agar dapat menikmati jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen. Itu kalau rumah tangga konsumen. Kalau produsen itu merupakan tempat memproduksi barang atau menyediakan jasa. Mereka membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan produk maupun teknologi dan tanah. Oke, lanjut ke pemerintah. Rumah tangga pemerintah di sini adalah sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, pemerintah menguasai tambang minyak bumi melalui PT Pertamina. Yang lagi on, halo. Yang lagi on mikrofonnya tolong di mute dulu ya. Halo, anak ibu yang lagi on kamera mikrofonnya tolong di mute. Sudah ya, kita masuk ke masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri di sini juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Contohnya, produk-produk buatan Cina dijual di berbagai negara di dunia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi di peran pelaku ekonomi di sini ada 4, yaitu peran pelaku konsumen atau rumah tangga, yang kedua produsen, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Nah, kita akan masuk ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok di sini. Oke. Sudah pembagian kelompoknya sudah tahu semua ya kelompoknya ya? Sudah Ibu. Ya, Ibu. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya. Ini lembar kerjanya ya, LKPD. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu, kita akan melakukan permainan ya, yaitu permainan ular tangga. Sebentar saya stop dulu yang ini. Saya ganti lagi ke permainan ular tangga. Nah, ini adalah permainan ular tangga. Oke. Nah, yang akan menjadi perwakilan kelompok 1 siapa? Suci ya? Iya boleh Ibu saya. Kelompok 2 siapa? Yosmat ya? Yosmat izin ke toilet kayaknya. Iya Bu, iya Bu. Oh, Yosmat sudah siap ya kelompok 2. Oke. Baik, Bu. Yang kelompok 3 siapa? Nioman ya? Iya, Bu. Oke ya. Kelompok 1 warna oranye, kelompok 2 warna biru, dan kelompok 3 warna kuning. Kita mulai. Ya, untuk kelompok 1 saya bantu untuk mengklik dadunya ya. Iya Ibu. Oke. Habis. Saya dulu habis. Nomor 6 ya Suci ya. Iya, Kita 6 maju. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah nyampe nomor 6. Kita klik terlebih dahulu.
Ilustrasikanlah interaksi dua faktor. Suci, ayo Waduh, ilustrasikan. itu Ibu, itu RTK itu ya Bu, RTK. Iya dong, kan kita rumah tangga, konsumen dan produsen. Ya, ayo Itu ilustrasikan nggak bisa jadi gimana? PR aja Ibu. Ya, Yang siap, boleh. Yang Kita dua. lanjut ke, ya, yang dua sektor ya. iya Ibu, Masuk ini ke kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 ini nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 4. Kita klik. Situasi perekonomian dunia tahun depan diperkirakan masih penuh dengan ketidakpastian. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi dari sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian dunia pada tahun depan akan gelap. Puluhan negara diperkirakan ambruk imbas berbagai eskalasi geopolitik yang terjadi pada tahun ini. Dunia memang bukan sulit, tapi sangat sulit, dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul, tantangan yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari hingga kini belum juga usai. Dampaknya tak hanya menimpa kedua negara, tapi seluruh dunia. Perang membuat negara-negara Eropa mengalami krisis energi. Segudang sanksi dari negara-negara barat kepada Rusia menyebabkan terganggunya pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Rusia bahkan mengatakan pasokan gas ke pipa utamanya ke Eropa akan tetap ditutup tanpa batas waktu. Akibatnya, harga sejumlah komoditas energi terbang. Terganggunya pasokan gas ke Eropa juga membuat nilai tukar mata uang euro turun di bawah 0,99 dolar Amerika. Tak hanya krisis energi, perang juga membuat dunia menghadapi krisis pangan. Pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina terganggu. Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk protektif pada komoditas pangannya. Belum selesai dampak perang melanda, kekeringan menimpa banyak negara. Tak hanya produksi pertanian yang terdampak, tapi juga pasokan listrik. Kekeringan memukul dua target sekaligus, pangan dan energi. Merespons kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang dengan optimisme namun waspada. Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dari PDB adalah wujud keseimbangan antara tetap menggunakan APBN sebagai pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat, namun pada saat yang sama konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN itu sendiri harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten. Sri Mulyani menyampaikan sisi optimisme berasal dari pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Pada kuartal 2 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% secara tahunan. Capaian ini lebih tinggi dari banyak negara yang jatuh pada jurang resesi. Inflasi Indonesia pada bulan Agustus masih berada di tingkat moderat. Pada bulan Agustus, inflasi mengalami penurunan tipis menjadi 4,69% secara tahunan. Namun, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menaikkan tingkat inflasi hingga 7% di bulan September. Dengan capaian inflasi bulan Agustus, pemerintah pusat belum puas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk terus menurunkan angka inflasi hingga di bawah 5%. Erlangga menyebut masih ada 27 daerah yang inflasinya di atas nasional. 5 daerah dengan inflasi tertinggi antara lain Jambi,
Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Aceh. Laku tim pengendalian pusat, kami telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID, dan TPID ini terus menjaga stabilan harga pangan tercermin dari inflasi volatile food yang sudah juga mengalami deflasi sebesar 2,9% month to month atau 8,93 year on year, yang angka ini perlu diturunkan lagi. Dalam situasi ini, pemerintah menyatakan tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap tengah menghantui dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi. Tim redaksi CNBC Indonesia. Oke, sudah ya. Untuk kelompoknya Nyoman, ini kelompoknya adalah kan dari hasil yang tadi disampaikan tentang gelapnya pasar ekonomi global. Ya, Bu. Nanti dipresentasikan ya, punyanya Suci juga dipresentasikan kalau nututi waktunya nanti, oke? Ya, Ibu. Kita masuk ke kelompok 3. 4 juga kita ganti. Kalau sudah 4 masih 4. Nomor 2, 1, 2. Oke, kita nyampe nomor 2. Situasi perekonomian dunia tahun depan. Sama ya. Jangan kalau sama ya. Kita ganti lagi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nyampe nomor 6. Bagaimana cara bersikap menjadi pelaku ekonomi yaitu rumah tangga produsen? Ya, coba Yosmat ya, jelaskan ya ini ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Nanti kita presentasi. Baik Bu, kami diskusikan dulu Bu. Oke, silakan presentasi. Saya kasih waktu 10 menit. Bu, kelompok saya tadi pertanyaannya apa ya Bu? Lupa saya. Oh, ya pertanyaannya itu simpulkan dari hasil video tadi yang ditayangkan, Nyoman. Terus yang kami diskusikan apanya Bu? Ekonomi global yang semakin gelap. Iya, videonya itu. Di mana kelompoknya Suci sudah selesai? Sudah, Ibu. Boleh tinggal ditampilkan kelompoknya. Ini Ya, saya kirim boleh, Bu. kelompok Nyoman, saya kirim di grup ya, di chat ya, itu alamat YouTube-nya. Ya Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang circular flow diagram yang 2 sektor ya Ibu. Yang pertama di sini ada faktor-faktor produksi seperti SDA, SDM, dan modal juga skill. Nah, yang kedua ada balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti sewa, gaji, bunga, dan label. Nah, dari faktor-faktor produksi ini dia ke perusahaan. Dia juga bisa ke rumah tangga. Nah, nanti dari perusahaan dan rumah tangga dia menuju ke barang dan jasa hasil produksi. Setelah itu, yang balas jasa atas faktor-faktor produksi itu nanti dia dari pengeluaran konsumsi lanjut ke balas jasa atas faktor-faktor produksi. Jadi seperti ini Bu contohnya. Wah, luar biasa sekali. Ya, demikian Ibu. Baik, silakan tepuk tangan dari kelompok 2 dan 3 atas hasil presentasi Suci. Tepuk tangannya mana? Kok nggak ada yang gerak sih? Oke. Mereka belum jajan Ibu, lapar mereka Bu. Iya benar, ini sudah siang ya. Jadi gitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh Saudara Suci tadi? Ada yang mau bertanya tentang interaksi 2 sektor, produksi dan konsumsi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompoknya Yasmat ya. Lanjut aja Bu. Oke. Baik Bu. Silakan Yasmat presentasi.
Mohon maaf tadi pertanyaannya saya kurang ingat. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya boleh nggak apa-apa, silakan. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Kenapa konsumsi dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Karena konsumsi menghabiskan atau mengurangi faedah suatu benda, barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Benda-benda yang dikonsumsi tersebut adalah benda-benda ekonomi. Benda yang dikonsumsi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah tingkat pendapatan. Seperti contohnya, jika pendapatan meningkat, maka daya konsumsinya juga tinggi. Sudah otomatis benda-benda ekonomi yang dihabiskan juga pasti angkanya tinggi. Terus yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Jika tingkat harga barang dan jasa menurun atau rendah, maka tingkat konsumsi pasti akan meningkat. Tapi jika harga barang meningkat, maka tingkat konsumsi pasti akan menurun. Terus yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Apabila pendapatan meningkat tetapi ketersediaan barang dan jasa terbatas, maka konsumsi pun tetap tidak bisa meningkat karena benda pemuas kebutuhan atau konsumsi rendah. Mungkin dari kelompok kami itu saja, Bu. Terima kasih. Wah, hebat sekali Yosmat. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Yosmat sudah presentasi. Wah, bagus sekali ya hasil diskusinya kelompok Yosmat. Mungkin Fitri Eliza bisa menanggapi dari apa yang dipresentasikan oleh saudara Yosmat. Ya Ibu, apa tadi pertanyaannya Bu? Konsumsi ya, sebagai bisa menjadi ya sebagai produsen seperti itu, betul. Konsumsi bisa menjadi sebagai produsen. Kayak mana Bu? Ya, Saya bingung ya Bu. Produsen. Ya, konsumen itu bisa menjadi seorang produsen gitu. Oh iya. Sebenarnya apa yang sudah dipaparkan sama Pak Yosmat tadi itu sudah sangat bagus Bu ya. Saya sangat setuju. Konsumen itu juga bisa menjadi Bisa menjadi pengguna sebagai produsen gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Bi. Oke, kita masuk ke kelompoknya Munitawati ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil dari simpulan video yang sudah Ibu berikan kepada kami. Hasilnya adalah kenapa ekonomi global semakin gelap itu karena kan semakin hari tingkat harga semakin naik, sementara pendapatan masyarakat itu cenderung tetap. Kemudian ada faktor-faktor seperti misalnya peperangan di luar negeri, seperti yang baru-baru ini untuk yang Ukraina, itu kan juga mempengaruhi perekonomian global. Mungkin itu Ibu, terima kasih dari kelompok kami. Iya, sama-sama Nyoman. Wah, keren Nyoman. Padahal singkat ya tadi ya yang sudah dipaparkan videonya, sudah bisa mengambil kesimpulannya. Ekonomi global itu memang sangat berat buat kita yang tidak berkembang, yang tidak maju negaranya, seperti itu ya. Oke, dari tiga kelompok yang sudah presentasi, bisa kita tarik kesimpulan. Silakan Nurul Hikmah. Tarik kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Ayo, jangan tidur ya. Saya baru bisa gabung nih, baru bisa masuk suaranya. Dari tadi nggak ngerti saya caranya di. Ya nanti nyusul ya untuk untuk hasil diskusi, nanti takut nggak nututi. Nurul Hikmah ini takut ketinggalan ya, minta tanya ke temennya juga nanti ya. Oke, mungkin bisa disimpulkan oleh Siti Hamidah. Monggo disimpulkan dari apa yang kita sampaikan sekarang, yang kita bahas. Siti Aisyah, Bu.
angkat tangan. Oh boleh Siti Aisyah. Wah ini pintar sekali anak ibu. Ya, saya akan Suaranya nggak ada. pelajaran hari ini. Ada suaranya? Ya sudah nak, tapi kecil suaranya nak. Iya, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang peran pelaku ekonomi. Ya, pelaku ekonomi itu terdiri dari 4, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, terima kasih atas bantuannya Siti Aisyah, sudah disimpulkan dari apa yang kita bahas. Ya benar ya teman ya semua ini murid-murid ibu yang ganteng yang cantik. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4, ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Kalau masyarakat luar itu ada ekspor dan impor ya. Kalau produsen ada pabrik. Ya, ada meskipun bukan pabrik, ada nih kayak orang memecahkan batu itu juga termasuk produsen ya. Kalau yang konsumen itu ya pasti kita menghabiskan barang atau jasa seperti itu. Kalau pemerintah ya seperti hanya subsidi bisa ya. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Sudah Bu. Karena kita sudah habis waktunya anak-anak, mungkin bisa dibantu pimpin doa sebelum kita akhiri. Yosmat bisa dipimpin doa Yosmat, karena tadi pembuka sudah dibuka Yosmat, sekarang penutupnya juga ditutup Yosmat gitu ya. Baik Bu. Monggo. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada saya, sudah diberikan waktu untuk mengajar pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Semangat siang. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita.